Tahu kan kemarin itu para ulama yang mendukung tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani atau yang sepakat terhadap kajian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani mendatangi kantor MUI Pusat. Tujuannya untuk menyodorkan banyak hal tentang penyimpangan dari statement Habib-Habib yang membahayakan bagi umat Islam Indonesia, khususnya dunia umumnya, karena nyangkut kepada itu tuh, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Soal nasab kemudian dibincangkan, soal penyimpangan dari statement-statement yang masuk dalam kriteria sesat menurut MUI itu juga kemudian disodorkan, bahkan membawa satu korban yang mewakili puluhan korban Habib Cak Pahlawi. Itu ya. Lalu tahu nggak respons MUI? Apa sih respons MUI? Nih, dengarkan. Tegas, MUI mendukung ya kajian soal nasab dan akan menindaklanjuti secara khusus ya persoalan ini. Wah, mudah-mudahan serius ya MUI menggarapnya. Bahkan ada satu yang menarik, statement dari perwakilan MUI itu yang mengatakan, nih jangan sampai ada kasta. Tidak ada, Nabi Muhammad mengajarkan kasta. Kalau memang mereka membuat kasta, jangan sampai dibiarkan. Bagus tuh. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini MUI mendapatkan tamu rombongan dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. Cinta Ulama Nusantara melaporkan berbagai hal, antara lain tentang penyimpangan pernyataan dari oknum-oknum Mbak Alawi dalam ceramah-ceramahnya, supaya MUI punya sikap. Saya jawab bahwa ini ranahnya komisi pengkajian. Jadi nanti yang ketuanya Pak Profesor Dr. Utang Ranui Jaya ya, dan saya dampingi sama Pak Kiai Munawir nih sebagai anggota komisi, nanti akan dikaji sejauh mana. Kemudian minta juga dibantu tentang kasus-kasus oknum-oknum itu untuk MUI bisa dibikin laporan. Kemudian persoalan nasab. Persoalan kasus nasab itu silakanlah, ranah ilmu. Jadi kalau selagi itu ranahnya keilmuan, bahwa MUI punya visi, karena MUI ini kumpulan para ulama cendekia, maka kajian soal keilmuan dalam bidangnya MUI mendukung. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tetapi juga jangan sampai kajiannya sambil marah-marah, sambil dan yang lainnya, supaya jaga kondusivitas. Karena ilmu itu mendapatkan kebenaran itu tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah. Itu yang saya sampaikan pada beliau-beliau tamu kita pada hari ini. Ada hadir Kiai Amin Muhyiddin dari Garut, ada Tubagus Fadil, dan Kiai Yusuf dari Banten, Cinangka. Ya. Ini saya menerima ini sebagai korwil. Karena yang datang orang Banten, orang Garut, Jawa Barat, saya pakai sekjen yang ditugaskan koordinator wilayah Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jadi sesuai wilayahnya. Nah, di samping pengurus-pengurus MUI yang lainnya sedang pada sibuk. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada beliau-beliau soal laporan, dan suratnya saya terima dan saya lanjutkan kepada komisi penelitian. Ya, saya kira itu, Pak ya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Baik. Jadi tadi kami menyampaikan, kami sudah mengajukan atau memberikan surat petisi. Jadi menurut kami ada hal-hal yang perlu ditinjau dan diteliti oleh MUI terkait dakwah-dakwah baik yang secara umum ataupun oknum dari kalangan Habaib Ba'alawi Muasal Yaman atau turunan imigran Yaman, misalnya Ketua PBNU menyatakan. Jadi MUI sendiri kami sudah meneliti ada 10 kriteria sesat biasanya dari MUI. Kami melihat 5 diantaranya ini masuk kepada ranahnya kelakuan ceramah-ceramah daripada para Habaib Ba'alawi Muasal Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan Keimanan sudah menerima berkasnya yang ada, akan nanti kita teliti. Sebelum kita teliti, kita juga menganjurkan kepada kaum muslimin muslimat di mana saja, marilah kita beragama Islam yang benar. Jangan sampai kita mencampur adukkan dengan atas nama cucu Nabi atau menjadi orang ningrat marno seenaknya untuk berbuat zina atau mengambil hartanya seseorang dengan cara yang baik dan halal. Mari kita untuk laporannya daripada Avatar ya nanti insya Allah nanti kita tidak lanjuti, akan kita diskusikan. Semoga kita menjalankan agama ini dengan baik. Walaqad karramna bani Adam. Ingatlah bahwa semua Bani Adam itu dimuliakan. Jangan kemudian ini Islam yang sudah digagas oleh para pembawa Islam yang pertama yang menghilangkan kasta, kemudian ada kasta lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dan hargailah ulama-ulama negeri kita ini. Hargai bahwa para wali 9 dan para pembawa Islam di Nusantara ini adalah sudah berjuang luar biasa. Insya Allah ini nanti akan ada jalan keluar yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas ya. Responsnya sangat positif kan? Sangat positif banget. Ini di pinggir saya sedang ada yang mengerjakan inilah, jadi ada sedikit suara, nggak apa-apa ya. Anggap aja suara alam. Jadi respons MUI itu sangat positif. Kita akan lihat hari-hari ke depan. Setelah dikaji secara mendalam oleh MUI, apakah kajian kita, kajian banyak orang, kajian ulama-ulama Nusantara ini sesuai dengan kajian MUI atau bagaimana? Saya harap MUI itu objektif, benar-benar menjadi wadah untuk umat ini mengadu banyak hal. Bukankah itu fungsi MUI? Maka sekali lagi saya katakan mudah-mudahan MUI bisa objektif di dalam melihat persoalan ini. Jangan melihat bahwa mereka siapa. Bila memang itu menyimpang, katakan aja menyimpang. Bila memang itu sesat, katakan aja sesat. Jangan takut. Dan lagian saya kira sudah diketahui kok, ceramah-ceramah yang model begitu memang sesat. Tidak sesuai dengan fakta literasi agama, sesuai dengan fakta emosi egoisme mereka iya, tapi sesuai dengan literasi agama enggak. Dan apalagi dikasih bukti Jeda Salim yang dia pasti akan bersaksi mewakili puluhan korban yang menjadi oknum Habib ya, yang sangat bejat luar biasa. Kurang ajarnya melakukan kebejatan, melakukan kebangsatan, kebiadaban ya, disandarkan pada, karena mari kita ke surga bareng-bareng. Mari kita, ente harus menghormati saya sebagai cucu Nabi. Gila nggak kira-kira? Bagaimana bungkus itu sudah disalahgunakan oleh mereka untuk memenuhi hasrat seksualnya. Kan itu bungkus sebagai Habib, bungkus sebagai cucu Nabi. Ini kan kurang ajar namanya, nggak sopan. Dan kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk bersuara dengan tegas dan lantang, serta mengecam tindakan-tindakan yang mengatasnamakan Nabi, padahal jauh panggang dari api dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan diajarkan oleh baginda Nabi. Gitu ya. Saya rekomendasikan di sini khususnya kepada muhibbin atau kita aja
yang mau belajar secara serius persoalan ini, lihat tuh Kiai Nur Ihya. Lihat, beliau punya banyak bukti, beliau punya banyak manuskrip, beliau punya banyak kitab yang menjelaskan bahwa mereka memang tidak tersambung kepada baginda Nabi SAW, ya, dan banyak yang bermasalahnya. Malam Kiai Nur Ihya habis dialog dengan Muhyiddin dan luar biasa. Ngeri itu. Benar-benar disandarkan pada dalil yang jelas, bukan pada kebencian. Lihatlah Kiai Nur Ihya tuh. Gak ada nada kebencian, gak ada mimik muka kebencian yang dipancarkan dari Kiai Nur Ihya. Dia benar-benar ingin mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang palsu adalah palsu, yang asli adalah asli. Ya, begitu ya para muhibbin, ya ayo sadar, gunakan akal sehat kita. Gunakan akal sehat kalian untuk menopang biar beragama itu menjadi baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.